Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lidia Salsabila dengan NIM 2303020007. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester lab audit dengan dosen ampu Ibu Desianti Rifayani SE MACC AKCA. Pada video ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan kertas atlas mulai dari A210 sampai dengan A280. Tahapan ini merupakan bagian dari perencanaan audit yang bertujuan untuk menentukan risiko dan menyusun strategi audit. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, itu ada materialitas awal di A210. Kita klik. Untuk mendapatkan yang profil yang ini nih, kita sudah mengerjakan dari soal-soal yang sebelumnya. Nah, di sini kita pilih di bagian yang hijau, kita pilih itu total aset. Karena di dalam soal itu tertulis bahwa dalam menentukan materialitas, auditor menggunakan benchmark total aset. Jadi kita pilih yang hijaunya itu total aset. Kemudian untuk materialitas secara keseluruhan, di sini kita pilih 3%. Karena di soal itu diketahui untuk overall material menggunakan benchmark 3%. Kemudian penentuan material pelaksanaan atau performance material kita gunakan 65% dari OM sesuai dengan panduan soal yang 65%. Dan selanjutnya ambang nilai yang tidak dikoreksi adalah rentannya itu 3% sampai 5%. Jadi kita samakan saja dengan material keseluruhan yaitu 3%. Selanjutnya, adapun alasan yang kita isi adalah yang pertama itu untuk overall materiality-nya. Acuannya itu dipilih laba operasi karena mencerminkan kerja utama entitas. Yang kedua itu penentuan materialitas pelaksanaan. Acuannya itu menggunakan 3% karena laba relatif stabil. Dan yang ketiga, ambang batas nilai yang tidak dikoreksi itu acuannya itu persentase disesuaikan dengan tingkat risiko audit. Selanjutnya di sini jangan lupa pilih kondisi entitasnya. Itu kita pilih entitas normal. Kita klik di sini entitas normal. Kemudian kita ke bawah lagi. Di sini di bawah ini ada pertanyaan. Apakah terdapat pertimbangan penentuan spesifik materiality? Ini kita centang dan muncul tulisan merah itu spesifik materiality telah ditentukan, dan di sampingnya itu ada tentukan spesifik materiality. Kita klik yang ini. Nah, di sini ada penjelasan atau detail-detail dari spesifik materiality-nya. Di sini ada yang kita pakai untuk tipe materialitasnya itu menggunakan performance materiality. Kita klik di PM. Selanjutnya untuk spesifik materiality-nya, akun-akun apa saja yang perlu materialitas khusus. Nah, di soal disediakan informasi bahwa akun yang memerlukan materialitas khususnya itu adalah persediaan, yang mana spesifiknya tuh OM-nya 30% dan kemudian SPM-nya adalah 50%. Makanya di sini spesifik OM-nya itu 30% dan spesifik PM-nya 50%. Demikian juga dengan utang pajak. Setelah kita mengisikan yang tadi itu material dan spesifik material itu,
maka Atlas akan memberikan mapping. Di sini sudah terisi mappingnya. Dan sekarang kita ke previous index, kita klik yang di pojok kanan ini. Dan kembali lagi di sebelumnya. Terus kita lihat yang di bawah sini, status KKP-nya itu sudah completed, berarti kita bisa melanjutkan ke soal selanjutnya. Kita klik yang index. Selanjutnya kita masuk ke A220, yang dimana A20 ini prosedur analisis awal dan audit strategi memorandum awal. Jadi di sini kita klik yang A220. Di sini terdapat dua analisis. Ada analisis perbandingan dan analisis rasio keuangan. Kita klik yang A220.1. Di sini kita harus menghitung analisis vertikal setiap periode. Rumus yang pertama itu kita lihat ada rumusnya aset total dibagi kas dan setara kas. Analisis vertikalnya itu 1,5, dan begitu juga kita lakukan ke periode-periode seterusnya. Tinggal ditarik ke bawah, maka semua persenannya akan muncul dengan rumus yang sama, yaitu total aset dibagi kas dan setara kas. Kemudian kita lihat simpulan dari A220.1 ini. Di sini ada hasil analisis awal terdapat risiko salah saji material karena berdasarkan analisis awal terhadap laporan keuangan terdapat nilai akun yang signifikan sehingga mengidentifikasi potensi salah saji material dan memerlukan pengujian lebih lanjut. Setelah itu kita lihat status KKP-nya sudah komplit, berarti kita sudah bisa melanjutkan ke indeks selanjutnya. Lalu kita masuk ke A220.2 yang di sini analisis rasio keuangan. Kita klik di sini. Nah, di sini kolom yang harus diisi adalah kolom saldo periode. Yang pertama itu kita menghitung rasio lancar, yang dimana rumusnya dari aset lancar, yaitu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Maka dapat saldo periodenya itu 103% yang ada di bawah ini periodenya. Jadi hasilnya di sini. Kemudian yang kedua itu rasio kas. Itu tuh rumusnya adalah kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas jangka panjang. Dan begitu juga kita lakukan kepada periode-periode selanjutnya. Setelah itu, setelah semuanya terisi, kita melihat kesimpulan dari A220.2 ini, yaitu hasil analisis awal terdapat risiko salah saji material. Karena terdapat fluktuasi signifikan pada beberapa risiko, likuiditas kas yang rendah, serta ketidakstabilan modal kerja yang mengidentifikasi potensi risiko salah saji material. Setelah itu, kita lihat status KKP-nya sudah komplit, maka kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Selanjutnya, A230, pemahaman entitas dan lingkungan. Langsung saja kita klik. Nah, di sini kita masuk ke indeks yang pertama, informasi umum dan aspek legalitas. Kita klik yang A230.1. Di sini teman-teman bisa saja langsung memasukkan informasi sesuai dengan yang ada di soal. Jadi bisa saja langsung dimasukkan.
Di yang pertama itu ada kontak klien. Nah, di kontak klien ini berisi nama, jabatan, dan nomor telepon. Yang pertama itu ada nama, yang dimana nama kliennya itu ada Intan Agung Tari. Intan sebagai direktur utama, Agung sebagai direktur keuangan, dan Tari sebagai manajer accounting. Kemudian yang kedua itu ada informasi mengenai perusahaan. Nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan itu 12 Desember 2009. Nama notaris serta domisili notaris. Nama notarisnya Jimmy Aditya. Selanjutnya itu ada maksud dan tujuan perusahaan itu untuk perdagangan dan perlengkapan kantor. Kemudian modal dasar itu 5 miliar dan domisili perusahaan itu di Jakarta. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada susunan pemegang saham. Susunan pemegang saham di sini ada 2. Yang pertama ada Budiman, yang kedua ada Arisman. Budiman ini memegang 4.000 lembar saham dan Arisman Budi memegang 1.000 lembar saham. Ini kita ketahui melalui soal di sebelah. Yang B ada susunan pengurus perusahaan. Di sini ada 5 pengurus. Ada Intan Agung Aditya Heru Edi. Intan sebagai direktur utama, Agung sebagai direktur keuangan, Aditya direktur produksi, Heru direktur pemasaran, dan Edi kepala divisi umum. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor dan tanggal akta perubahan pendirian perusahaan. Di sini kita lihat bahwa tidak ada informasi di soal ini, tidak ada informasi terkait hal tersebut. Jadi kita bisa saja langsung mengosongkan bagian ini dan langsung masuk ke bagian selanjutnya. Selanjutnya yang B ada informasi mengenai legalitas lainnya. Di sini kita mengisinya sesuai dengan di soal, informasi mengenai legalitas lainnya yang ada di soal ini. Jadi kita isi semuanya. Ada surat izin usaha, tanda daftar perizinan lainnya. Nah, di sini ada NPWP. Kita klik di iya. Kita klik. Kenapa di sini kita klik ya? Karena di soal itu ada NPWP-nya. Selanjutnya yang C itu ada status kepemilikan kantor pusat, cabang, dan gudang. Itu sesuai dengan apa yang ada di soal. Di sebelah sini, situ udah ada jawabannya, jadi kita isi aja, masukin. Terus yang ini ada jumlah karyawannya. Lanjut. Di sini ada simpulan dari 230.1 yang dimana informasi umum dan aspek legalitas terdapat kemungkinan salah saji material. Jadi status KKP-nya komplit. Jadi berarti kita sudah selesai dan bisa melanjutkannya ke indeks selanjutnya. Kita klik. Selanjutnya A230.2 yang dimana struktur organisasi dan tanggung jawab. Oke, kita langsung saja klik. Di sini bisa teman-teman lihat kalau di sini ada struktur organisasi sesuai dengan apa yang ada di soal. Teman-teman bisa melampirkan yang dari soal atau bisa juga langsung disalin, langsung tempel saja di sini. Jadi saya memilih untuk dilampirkan saja. Di sini uraian tanggung jawabnya, dan bisa kita lihat simpulan dari struktur organisasi dan tanggung jawab ini. Simpulannya adalah struktur organisasi dan uraian tanggung jawab terdapat kemungkinan salah saji material karena untuk uraian tugas direktur utama yang terlalu luas tanpa pemisahan wewenang yang jelas.
Nah, bisa kita lihat status KKP-nya komplit, berarti sudah selesai. Bisa kita lanjut ke indeks selanjutnya. Selanjutnya masuk ke indeks selanjutnya A230.3, proses aktivitas bisnis utama dan kebijakan akuntansi. Kita klik langsung. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya mencentang 2 proses bisnis utama dan kebijakan akuntansi rutin. Yang pertama itu uraian siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan. Yang kedua itu uraian siklus pembelian, persediaan, hutang, dan pengeluaran. Karena di soal hanya terdapat 2 siklus tersebut. Maka dari itu saya hanya mencentang dua ini saja. Lalu teman-teman merangkum uraian siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan itu. Teman-teman bisa lihat yang di bawah ini, bisa langsung saja menuliskan ke tabel sesuai dengan apa yang ada di soal. Dan jangan lupa dengan rangkuman uraian siklus pembelian, persediaan hutang, dan pengeluaran. Dan selanjutnya di bawah ini teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa langsung memberikan kebijakan akuntansi pada akun yang signifikan sesuai dengan apa yang ada di soal juga. Kemudian di bawah ini kita kosongkan karena tidak ada informasi yang terkait dengan hal tersebut, jadi bisa kita langsung saja kosongkan. Lalu kita memberikan simpulan, yaitu proses aktivitas bisnis utama terdapat kemungkinan salah saji material. Dan di sini lihat status KKP-nya komplit, jadi kita bisa melanjutkan ke indeks selanjutnya. Selanjutnya, pemahaman peraturan yang relevan di A230.4. Kita klik aja langsung. Nah, di sini ada pemahaman atas peraturan yang relevan dengan klien. Di sini ada tulisan isilah peraturan yang relevan dengan klien dan dampaknya terhadap entitas serta akun-akun yang terkait. Jadi kita mengisinya sesuai dengan apa yang ada di soal ini. Di sini terdapat nomor dan nama peraturan, dampak terhadap entitas, akun utama terkait, patuh atau tidak patuhnya perusahaan. Jadi di sini teman lihat dan sesuaikan dengan apa yang ada di soal. Dan seperti biasa, setelah itu memberikan simpulan pada A230.4, yang dimana pemahaman peraturan yang relevan terdapat kemungkinan salah saji material karena perusahaan terkait peraturan PPh kurang patuh, sedangkan untuk kepatuhan UU PPN secara umum patuh serta belum mencadangkan imbalan kerja. Setelah itu kita lihat status KKP-nya komplit dan kita bisa lanjutkan ke indeks selanjutnya. Nah, ini A230.5, ini tentang pemahaman lingkungan bisnis. Kita klik. Di sini ada pemahaman lingkungan bisnis yang kita isi. Kita isinya sesuai dengan semua sesuai dengan apa yang ada di soal. Contoh pertamanya itu aspeknya tren industri. Jadi hasil pemahamannya itu kita salin. Terdapat banyak toko ATK baru, kemunculan yang menawarkan variasi ATK. Di sini juga ada pengaruh ke LK dan akun terdampak. Jadi sama dengan yang di bawah juga sama. Kita isi sesuai dengan apa yang di soal. Nah, ini kosong amandemen atau perubahan SAK karena di soal asumsinya tidak ada. Jadi kita bisa mengosongkan dan melanjutkannya ke selanjutnya, aspek selanjutnya. Nah, yang terakhir ini ketersediaan dan biaya energi itu tidak ada perubahan tarif, jadi kosong pengaruhnya dan akun terdampaknya kosong. Jadi kita langsung saja masuk ke simpulan
dari A230.5. Di sini simpulannya tentang pemahaman lingkungan bisnis terdapat kemungkinan salah saji material. Karena penurunan nilai persediaan akibat persaingan toko ATK baru serta ketidakpastian biaya operasional yang dipengaruhi tren ekonomi dan energi. Selanjutnya setelah semuanya selesai, kita lihat status KKP-nya. Kalau sudah komplit, berarti kita bisa melanjutkan ke indeks selanjutnya. Selanjutnya di 230.6 analisis kelangsungan usaha. Kita masuk. Dalam analisis kelangsungan usaha ini, di sini ada aspek keuangan. Yang pertama itu posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Kita pilih ada atau tidak adanya. Selanjutnya ada pertimbangannya. Ya, kita ini pertimbangannya liabilitas lancar lebih besar daripada aset lancar sehingga menunjukkan kondisi model kerja negatif dan adanya risiko kesulitan dalam memahami kewajiban jangka pendek. Yang kedua, itu bisa kita lihat di sini. Terus kita tekan juga. Setelah kita baca, kita tekan juga ada atau tidak adanya. Dan jangan lupa memberikan pertimbangan. Begitu juga dengan aspek keuangan lainnya. Setelah teman-teman isi semuanya, kita memberikan simpulan tentang A230.6 analisis kelangsungan usaha terdapat kemungkinan salah saji material karena terdapat rasio keuangan yang kurang baik dan model kerja negatif yang menunjukkan adanya risiko salah saji material. Dan jangan lupa kalau status KKP sudah komplit, berarti kita sudah bisa melanjutkan ke indeks selanjutnya. Selanjutnya kita ada di indeks pemahaman penyiapan dan penyusunan LK pada A230.7. Kita klik. Pada pemahaman penyiapan dan penyusunan laporan keuangan ini, kita mengisinya itu menyesuaikan dengan apa yang sudah dideskripsikan di soal. Di sini ada deskripsi prosesnya. Sama dengan di sini ada item uraian proses bisnis, aktivitas kontrol, apakah kontrol itu relevan terhadap audit, identifikasi salah sajinya, dan akun yang terkait. Bisa kita sesuaikan saja dengan apa yang ada di soal. Setelah kita membuat sesuai dengan soal, deskripsi proses yang sesuai dengan soal, kita di sini teman-teman lihat di bawah ini ada personel entitas yang terlibat dalam penyiapan dan penyusunan laporan keuangan. Di sini juga teman-teman lihat yang ada di soal. Nih, sesuaikan dengan staf yang terlibat dalam pembuatan yang di soal. Itu ada Abdul, Direktur Keuangan, sebagai Direktur Keuangan, Ahmad sebagai Head of Accounting, Ali sebagai Staff Accounting. Seperti biasa, kita membuat simpulan dari A230.7 itu tentang pengendalian, penyiapan, dan penyusunan LK belum memadai karena tidak ada implement tes salah depresiasi transaksi tanpa otorisasi dan perjanjian tidak diungkapkan. Setelah itu kita melihat status KKP-nya apakah sudah komplit. Kalau sudah, kita bisa melanjutkan ke indeks selanjutnya. Selanjutnya kita masuk di A240 yang dimana sebelum mengisi inherent risk ini kita akan mengisi financial statement level terlebih dahulu yang dimana terdapat faktor-faktor yang harus diselidiki. Yang di sini kita faktor penyebabnya ini di sini ada faktor adanya overhead management. Itu bisa dilihat di A230.7. Dan di sini ada risk of materialnya. Itu statusnya H atau high. Dan lalu kita masuk ke inherent risk-nya. Di sini ada beberapa soal. Yang pertama itu
eh, merupakan transaksi yang sering terjadi. Kita buat ya karena di sini di semua akunnya terdapat transaksi yang sering terjadi. Kita pencet ya. Selanjutnya ini ada salah saji yang dikoreksi pada periode lalu. Itu tidak kita isi karena tidak ada terjadi di akun kita, dan rentan terhadap perubahan lingkungan bisnis itu juga kosong. Selanjutnya, dan soal selanjutnya terdapat kontingensi yang teridentifikasi, itu ya kita klik ya karena semua akun di sini terdapat kontingensi yang teridentifikasi. Nah, yang sebelahnya berdampak pada kerugian itu kosong. Juga akun mendapat perhatian khusus atas akuntansi kosong, dan akun transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan ini kita jawab ya. Selanjutnya akun yang diukur menggunakan estimasi kita jawab ya juga. Dan sini jauh soal terakhirnya itu rentan terhadap fraud risk. Di sini yang yaitu kas dan setara kas itu piutang dagang, akumulasi penyusutan. Tiga ini rentan terhadap fraud rates. Selanjutnya beban dibayar di muka, uang muka, pajak dibayar di muka itu kita kosongkan karena tidak rentan terhadap fraud risk. Begitu juga kita kerjakan semuanya, kita baca satu-satu sesuai dengan soal yang ada di sini. Setelah kita mengisi semuanya, seperti biasa kita melihat simpulan dari inherent risk ini, yang dimana simpulannya itu analisis inherent risk telah dilakukan. Kita lihat status KKP-nya sudah komplit, berarti sudah bisa melanjutkan ke indeks selanjutnya. Selanjutnya, ini kita masuk ke A250, control risk. Kita klik. Control risk yang pertama, kita masuk pada entity levelnya. Kita klik di sini. Di sini terdapat kesimpulan evaluasi pemahaman pengendalian. Untuk mengisi ini, kita masuk ke evaluasi pemahaman pengendalian. Kita klik ini. Nah, di sini kesimpulannya itu komunikasi dan penegakan integritas. Kita harus mengisinya memadai atau tidaknya. Pertama, itu komunikasi. Apakah manajemen berdasarkan pengawasan TCWG telah menciptakan dan memelihara budaya jujur dan perilaku etis? Masih terdapat indikasi kelemahan pengendalian dan risiko salah saji material yang menunjukkan budaya etika belum berjalan efektif. Jadi, di sini kita klik tidak memadai karena etika belum berjalan dengan efektif. Nah, yang selanjutnya, apakah manajemen telah memastikan nilai integritas dan etika telah dilaksanakan? Di sini penjelasannya masih terdapat kelemahan dan risiko salah saji material yang menunjukkan penerapan nilai etika belum optimal. Jadi kita klik tidak memadai karena penerapan nilai etikanya belum optimal. Nah, yang selanjutnya ini ada komitmen terhadap kompetensi. Apakah manajemen hanya melakukan rekrutmen dan mempertahankan pegawai yang kompeten? Di sini penjelasannya tidak terdapat indikasi masalah kompetensi atau tenaga kerja yang mempengaruhi operasional perusahaan. Jadi kita kliknya memadai. Kita klikkan memadai karena tidak terdapat indikasi masalah. Begitu juga kita lanjutkan ke keseluruhannya dengan cara yang sama. Nah, di sini ada penilaian risiko yang harus kita isi. Apakah entitas memiliki suatu proses untuk mengidentifikasi risiko bisnis yang relevan untuk tujuan pelaporan keuangan? Kita jawabnya ya.
Dan selanjutnya mengestimasi signifikan risiko, itu kita jawab juga iya. Gitu juga dengan selanjutnya. Kemudian kita kembali ke halaman sebelumnya. Di sini ada pertanyaan, apakah dari pemahaman di atas dapat teridentifikasi definisi dalam pengendalian internal? Kita jawab ya. Dan apakah secara individual atau gabungan teridentifikasi definisi yang signifikan? Kita juga jawab ya. Selanjutnya, seperti biasa, simpulan dari control risk ini, pengendalian internal tingkat entitas belum sepenuhnya memadai karena terdapat kelemahan pada pengendalian akses, monitoring, dan validasi data yang menyebabkan pengendalian internal belum berjalan optimal. Kita lihat status KKP-nya sudah komplit dan kita bisa melanjutkan ke indeks selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke A270, Risk of Material. Jadi kita klik seperti biasa. Di sini ada faktor penyebab yang menjadi pertimbangan setelah mempertimbangkan pengendalian internal klien pada A250. Faktornya itu, di sini ada faktor adanya overread management. Setelah itu, di sampingnya di sini ada level statementnya, level finansialnya. Itu level finansialnya high. Kita klik di sini menjadi H, dan respon auditornya ini, auditor meningkatkan prosedur audit substantif pada akun yang beresiko tinggi. Selanjutnya di bawah ini, di sini sudah ada data untuk menentukan masing-masing akun. Kira-kira berdasarkan data tersebut mana yang termasuk dalam risk material. Di sini yang C ini adalah klien sudah menyampaikan sesuatu yang komplit. Yang E ini sesuatu yang disampaikan atau dilaporkan oleh klien tersebut memang ada. Kalau ANC ini adalah data yang disampaikan tersebut sudah secara otomatis atau secara sistematis. Dan yang terakhir itu ada fee, yang dimana fee ini sesuatu yang dinilai sesuai dengan kaidah yang berlaku. Jadi kita lihat dari nama akunnya ini, yang mana sudah termasuk dalam risk material yang saya sebutkan tadi, CN atau ENC atau fee. Jadi kita isi semua di sini. Setelah itu, setelah semuanya sudah terisi, kita lihat ke simpulannya. Simpulannya dari risk material ini, penyelesaian penentuan ROMM sudah dilakukan, statusnya komplit. Selanjutnya kita masuk di A280, yaitu audit strategi memorandum. Tahap ini bertujuan untuk menyusun strategi audit berdasarkan hasil penilaian telah dilakukan pada kertas kerja sebelumnya, mulai dari A210 sampai dengan A270. Di halaman ini terdapat bagian yang untuk menyusun strategi audit. Selanjutnya, saya mengisi informasi yang diperlukan sesuai dengan hasil identifikasi risiko yang telah dibuat sebelumnya. Yang di sini kita mengisi tentang karakteristik perikatan, tujuan pelaporan, faktor signifikan, sifat, saat, dan luas sumber dayanya. Selanjutnya itu berarti kita sudah meninjau kembali seluruh informasi yang telah kita input agar sesuai dengan hasil penilaian risiko. Dengan selesainya A280, maka tahap perencanaan audit pada Atlas telah selesai.